Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis pada PT Nestle Indonesia. Nama saya Priscilla Marisa Minggulan dengan NIM 2103037 dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan D3 Sekretariatan. Saya Grace Aprilia Karina Purba dari kelompok 5 dengan NIM 202103077 dari Fakultas Ekonomi Bisnis D3 Kesekretariatan. Saya Andres Nenggolan dengan NIM 2021030. Baik, bersama saya Desi Pestario Kusumbu dengan NIM 202103044. Nama saya Septiani Boru Situmorang dengan NIM 201030076 dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan D3 Kesekretariatan Universitas Sumatera Utara. Kenalkan, saya Melani Sinaga dengan NIM 20210303067. Perkenalkan, nama saya Rinta Nadia, NIM 202103070, anggota dari kelompok 5. Selamat pagi, info dari kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Eka Trini Agustini yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual, di mana PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan yang berkaitan dengan bidang gizi dan kesehatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. PT Nestle SA ini didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur guna membantu seorang ibu untuk menyelamatkan bayinya yang tengah sakit dan tidak mampu untuk memberikan air susu ibu. Nestle telah beroperasi sejak tahun 1971 dan pada saat ini PT tersebut telah mempekerjakan lebih 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle. Dan sekarang PT Nestle tersebut telah memiliki 3 pabrik, di mana pabrik pertama yaitu Pabrik Kejayaan yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah produk seperti susu, Denko, Bibrand, dan Nestle. Dan pabrik kedua yaitu Pabrik Panjang berada di Lampung untuk mengolah kopi seperti kopi instan, Nescafe, dan pabrik ketiga yaitu Pabrik Cikupa yang berada di Banten untuk memproduksi produk kembang gula Fox dan Polo. Dan saat ini sedang dibangun pabrik keempat yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2013 untuk memproduksi Denko, Milo, dan bubur bayi Nestle. Dan saat ini moto dari Nestle yang sangat populer yaitu Good Food dan Good Life, yaitu menggambarkan komitmen di mana perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi. Pada tahun 2004,
Produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobakteri Sakazaki yang mencemarkan produk susu formula bagi anak-anak. Menurut situs Science News Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobakteri Sakazaki ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut, ditemukan bahwa bakteri E. Sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal, pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar yang sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman, ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis strain A. Sakazaki untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. Sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara yang berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazaki di Indonesia. Entah apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, tapi pesan kami bagi mereka yang ingin lebih berhati-hati dengan susu formula, terutama untuk bayi, agar menghindar susu yang berasal dari produk susu Nestle. Pada Februari tahun 2013, terjadi kasus yang cukup menggemparkan di negara-negara yang berada di Eropa. Nestle diketahui menjual makanan yang mengandung DNA daging kuda di dalam produk daging sapi. Memang DNA kuda yang ditemukan tidak besar, tetapi jumlahnya di atas 1%. Produk yang terkontaminasi DNA daging kuda tersebut adalah Buitoni Ravioli Beef dan Tortellini Beef. Hal ini tentu membuat pihak dari Nestle bingung. Pasalnya, produk ini sudah tersebar di 12 negara, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Jerman, Swedia, Yunani, Spanyol, Irlandia, dan Romania adalah negara-negara yang sudah menerima produk tersebut. Nestle ditemukan daging kuda di produk daging sapi pada tahun 2013. Setelah pihak dari Nestle memutuskan untuk menarik peredaran produk-produk yang diduga kuat sudah terkontaminasi DNA daging kuda dari 12 negara secepatnya, dan juga menghentikan sementara pengambilan daging sapi dari pemasok daging utama mereka. Haji Skype Public Relation dari Nestle langsung melakukan konfirmasi kepada publik. Hal ini menjadi sangat penting karena isu-isu yang beredar di antara masyarakat meluas dan berkembang sangat cepat. Public Relation dari Nestle mengatakan bahwa Nestle akan menghentikan sementara produksi Buitoni Ravioli Beef dan Tortellini Beef, dan juga pihak Nestle mereka telah memutus sementara pengambilan daging sapi dari pemasok daging mereka yang mereka duga sebagai akar dari masalah ini. Dan akhirnya Public Relation dari Nestle juga mengatakan bahwa pihak Nestle akan menarik produk-produk daging sapi yang diduga sudah tercemar DNA daging kuda, dan mengatakan mereka akan melakukan uji produk daging sapi agar produk-produk yang mereka hasilkan tetap bersih dan berkualitas baik. Dapat dilihat pada tanggal 23 Februari 2013,
setelah Nestle menerapkan kesalahan ada di pihak pemasok daging sapi utama mereka atau Haji Skippy dan akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan mereka. Public Relations Nestle kembali melakukan konfirmasi kepada publik. Public Relations Nestle mengatakan bahwa mereka telah memutus kontrak dengan pihak Haji Skippy dan telah mengganti pemasok daging sapi utama mereka. Public Relations Nestle juga meminta maaf kepada publik karena telah tidak teliti dan tidak memberikan produk yang memiliki standar tinggi seperti yang diharapkan oleh publik. Public Relations Nestle juga menambah pihak Nestle berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka buat dan juga meningkatkan kualitas dan kebersihan dari produk mereka. Setelah semuanya berakhir, produk Nestle harus kembali membangun relasi dan kepercayaan yang baik dengan publik agar produk dari Nestle kembali bisa mengambil hati publik. Produk Nestle dapat kembali mengambil hati publik dengan cara membuat iklan yang ditampilkan lewat media massa dan juga membuat event untuk publik. World Water Week pada tahun 2013, Expo 2015, dan World Economic Forum tahun 2016 adalah beberapa event yang diciptakan untuk menarik hati publik. Kita juga bisa menemukan iklan dari produk Nestle dengan mudah baik itu koran, televisi, maupun media massa lainnya. Hal-hal yang dilakukan oleh public relation dari Nestle berdampak cukup baik hingga sekarang. Buktinya, kita juga bisa menemukan iklan dari produk Nestle dengan mudah baik itu dari koran, televisi, maupun media massa lainnya. Hal-hal yang dilakukan oleh public relation dari Nestle berdampak cukup baik hingga sekarang. Buktinya saja tahun 2016 ini, Nestle sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-150 tahun. Selain itu, Nestle kerap kali memunculkan produk-produk baru dan juga produk-produk lama dari Nestle tetap juga bisa bertahan sampai sekarang. Nestle juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan seperti masuk ke 10 besar perusahaan makanan terbesar versi Oxfam, 3 besar perusahaan yang paling memikirkan tentang nutrisi, dan mendapat nilai 96 dari 100 sebagai perusahaan pengembang lingkungan dari CDP. Pelanggaran etika bisnis pada PT Nestle Indonesia. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan di berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan atau enjoyment, namun telah berkembang menuju keafiatan atau wellness dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas atau well-being. Kini, Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotik hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Dengan menyatukan sumber R&D, Nestle mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan aman untuk semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, keafiatan, nutrisi, kebaikan, dan rasa tekstur atau kenyamanan. Hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain itu, kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen kami, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk kami,
Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Dalam beroperasi, kami senantiasa memastikan standar perilaku bisnis yang ketat dan mendukung pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Nestle Corp. Selain itu, PT Nestle juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen. Antara lain, seperti tercantum dalam kemasan setiap produk. Dalam menjalankan bisnis, PT Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Pada tahun 2011, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen Corporate Business Principle. Kedalaman dan fokus dari pelatihan dibentuk sesuai dengan materialitas untuk fungsi yang berbeda sesuai dengan perusahaan. Sebagai contoh, pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan di negara-negara yang lebih tinggi risiko hak asasi manusia sebagai prioritas. Corporate Business Principle Nestle akan terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Landasan dasar tidak berubah dari waktu dan asal-usul perusahaan mereka, dan mencerminkan ide-ide besar, keadilan, kejujuran, dan perhatian umum untuk kesejahteraan orang-orang. Hal-hal yang dilakukan oleh public relation dari Nestle berdampak cukup baik sehingga sekarang buktinya pada tahun 2016 ini PT Nestle sedang merayakan ulang tahun yang ke-150 tahun. Selain itu, PT Nestle kerap kali memunculkan produk-produk baru dan juga produk-produk lama dari Nestle tetap saja bisa bertahan sampai sekarang. Nestle juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan seperti masuk ke 10 besar perusahaan makanan terbesar versi Oxfam, 3 besar perusahaan yang paling memikirkan tentang nutrisi dan mendapatkan nilai 96 dari 100 sebagai perusahaan pengembang lingkungan dari CDP. Dari kasus tersebut terlihat bahwa moral yang diterapkan dalam perilaku bisnis dan norma perusahaan tidak diterapkan secara baik karena perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap dalam prinsip-prinsip etika bisnis di mana produsen lalai dengan hanya menanamkan di otak konsumen bahwa susu formula itu baik, tanpa sedikit pun menyinggung bahwa air susu ibu ASI adalah yang lebih baik bagi bayi. Namun sekarang, Nestle sudah dapat memperbaikinya. Nestle tidak hanya respek kepada kuasa hukum dan memformulakan aturan, tapi juga respek terhadap sejumlah organisasi sosial yang memberikan kritik-kritik yang tajam. Nah sekarang Nestle perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang memungkinkan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat.